Saya selalu ngikut lembur, tapi saya tidak ngambil insentif lembur. Tidak memanfaatkan lembur lah. Ya, saya tidak ngisi, kan kita harus ngisi kalau mau lembur itu ngisi absensi. Saya ikut lembur. Terakhir saya di perusahaan asing yang mengurusi logistik juga, kontraknya selesai, akhirnya ya mau tidak mau saya harus cari kerja lagi. Coba ke persyaratan kerja pada saat itu S1 semua, Pak. Sementara Bapak bukan S1. Waduh, S3 saya repot ini kan. Jadi gara-gara tidak bisa memenuhi kriteria perusahaan-perusahaan itu, akhirnya berpikir coba bikin bisnis sendiri gitu ya. Mindset kita itu adalah kita ini ada karena pelanggan. Betul. Jadi mengurus pelanggan, wah itu bukan perkara mudah. Betul. Jadi kita memang harus memiliki mindset bahwa karena bisnis kita adalah bisnis jasa, ya tugas kita layani. Ya. Halo sahabat Hendro Nugraha, jumpa lagi bersama dengan saya dalam program Bisa Bincang dalam Lensa. Hari ini saya bertemu dengan teman lama saya. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa, meniti karir dari awal sampai hari ini bisa punya perusahaan yang sangat berkembang, bahkan punya begitu banyak cabang di mana-mana dengan jumlah karyawan yang ratusan orang, bahkan hampir 200 orang. Dan hari ini beliau menyempatkan diri untuk ngobrol bersama dengan kita, berbagi cerita bagaimana beliau memulai karirnya, memulai bisnisnya sampai hari ini bisa berkembang dengan sangat luar biasa. Saya sapa dulu ya. Halo Pak Padar, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak Indra. Kabar baik. Wah, kita udah lama gak ketemu ini. Ya, lama ini. Lama sekali. Senang bisa ketemu Pak Padar, sehat, luar biasa, bisnis maju. Terima kasih. Senang sekali. Terima kasih Pak Indra. Pak Padar mungkin bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan karir Pak Padar dulu ketika mungkin sebelum memulai bisnis ya. Dulu kerjanya apa sih Pak? Ya, saya juga pernah bekerja sebagai karyawan ya di salah satu perusahaan yang notabene itu sama dengan lingkup bisnis yang saya geluti saat sekarang ini. Jadi saya bekerja di sana itu ya kurang lebih sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lagi. Setelah itu saya pindah di salah satu perusahaan multinasional yang juga mengurusi pekerjaan-pekerjaan yang ya kurang lebih sama dengan yang saya geluti saat sekarang ini. Berarti Pak Padar dari awal bekerja sampai sekarang kurang lebih benang merahnya di industri yang sama ya. Di situ terus Pak. Di situ terus. Cuma bedanya peningkatannya yang beda ya. Makanya dunia luar kadang-kadang kita ini kurang paham. Kurang paham, betul. Karena industrinya itu terus ya. Boleh cerita dulu Pak, karir Bapak dulu sebagai apa sih Pak? Jabatannya waktu bekerja atau apa tugas-tugasnya? Staf biasa pada bagian ekspor, ya kan, ekspor dan impor. Sehingga saya banyak belajar di situ. Jadi walaupun misalnya pekerjaan saya bagian ekspor impor, tapi saya juga ikut belajar bagaimana marketing dengan orang-orang marketing yang ada saat itu, bagaimana orang keuangan, ya kan? Saya belajar juga di situ. Jadi ya saya paling sering itu kalau disuruh membantu mereka-mereka, walaupun mungkin mau file apa segala, saya senang karena saya secara tidak langsung saya belajar. Itu kunci suksesnya Pak Padar ya? Ya, karena saya tidak memiliki pengalaman atau pendidikan yang khusus itu, jadi mau tidak mau harus belajar pada saat bekerja itu. Wow, luar biasa teman-teman. Pelajaran pertama dari Pak Padar adalah disuruh apapun nggak pernah nolak, padahal bukan pekerjaannya ya. Betul. Karena Pak Padar selalu berpikir saya bisa belajar dari situ. Nah, banyak orang mereka ingin sukses, tapi mereka tidak mau belajar dari orang lain. Disuruh ini aja nggak mau. Disuruh kerjakan yang bukan bagiannya, katanya bukan job desk-nya. Disuruh mungkin tinggal sedikit lebih lambat, udah ngomel-ngomel ya Pak ya. Saya selalu ngikut lembur, tapi saya nggak ngambil insentif lembur. Tidak memanfaatkan lembur lah. Ya, saya nggak ngisi, kan kita harus ngisi kalau mau lembur itu ngisi
absensi, saya ikut lembur. Berarti Pak Padar ke lembur bukan untuk kejar uangnya, Bukan, tapi bukan. justru kejar ilmunya. Belajar gitu, belajar. Luar biasa. Dan Belajar. teman-teman, itu adalah kunci sukses dari Pak Padar. Hari ini ada banyak orang ingin sukses tetapi mereka tidak mau lewati proses belajarnya. Dan hari ini Pak Padar cerita ke kita kenapa beliau bisa punya perusahaan besar hari ini. Karena awalnya mindset beliau itu bukan cuma sekedar kerja tapi belajar. Bahkan lembur pun tidak perlu ngisi absen supaya nggak usah dikasih gaji lembur, tapi belajar dari lemburan itu ya. Betul, belajar. Nah, apa yang membuat Pak Padar berpindah dari karyawan terus kemudian memulai sebuah bisnis, Pak? Apa yang membuat sampai Pak Padar berkata, "Oke, this is the time. Ini waktunya saya mulai sendiri." Iya, jadi sebenarnya saya pada saat selesai di situ, terakhir saya di perusahaan asing yang mengurusi logistik juga, kontraknya selesai, akhirnya ya mau tidak mau saya harus cari kerja lagi. Oke. Coba ke persyaratan kerja pada saat itu S1 semua, Pak. Sementara Bapak Waduh. bukan S1. Waduh, S3 saya di sini. Repot ini kan. Jadi karena upaya saya untuk masuk di dunia kerja kembali, ya itu agak banyak terhambat itu di Banyak persyaratan. tantangan, ya. Ya, saya juga berpikir ya mungkin cocoknya saya ini sekarang ya cobalah saya berusaha untuk buka-buka usaha gitu kan, Jadi ya sesuai pengalaman yang saya Jadi miliki. gara-gara tidak bisa memenuhi kriteria perusahaan-perusahaan itu, Ya. akhirnya berpikir, coba bikin bisnis sendiri gitu ya. Ya, jadi betul-betul ya sudah mentok di situ ya sudah. Ya, saya mencoba untuk menggeluti karena kebetulan waktu saya bekerja di perusahaan yang itu, saya kan terbentuk juga jaringan dari luar, Ya. bukan internal saja. Oke, betul. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta misalnya di Surabaya itu ada. Jadi kan jaringan itulah yang coba saya bangun kembali, menghubungi mereka bahwa saya juga bisa menghandle barang-barangnya mereka yang masuk Makassar. Ya. Akhirnya itu melalui proses-proses itu ya satu-satu ada yang kasih kepercayaan walaupun volumenya kecil sekali. Sangat pasti. Sangat, ya. Coba-coba. Coba-coba. Ya, bahkan ya saya pikir dengan pekerjaan itu ya mungkin untuk menutupi misalnya ongkos kita sehari-hari, biaya sehari-hari itu berat sekali. Ya. Tapi coba saja. Oke, Dan tidak berhenti. ya karena saya memang perusahaan usaha itu adalah usaha jasa, ya saya paham betul. Ya. Jasa itu adalah ya layani customer kita atau pelanggan kita atau mitra kita melebihi apa yang diharapkan. Itu mindsetnya harus begitu. Betul. Layani customer lebih dari apa yang diharapkan. Ya. Betul sekali. Jadi kalau diharapkan 10, kasihlah 11, 12 ya. 12 ya, betul. Jangan minta 10 dikasih 8. Karena kalau gitu, wah dia bilang orang lari. Iya, dan yang kemarin masih lebih bagus gitu kan, yang Betul. bermitra dengan dia. Jadi Betul. memang itu harus. Nah, sekarang ini kan banyak Pak orang berpikir untuk saya bisa menyaingi perusahaan yang ada, cukup kasih bukan layanan yang lebih baik, kasih harga yang lebih di bawah. Itu mungkin hanya salah satu. Itu hanya salah satu. Tapi harga itu bukan segala-galanya. Betul. Karena kita sudah coba juga. Harga murah kita tawarin tidak tertarik, layanannya bagaimana. Kita juga sudah coba dengan harga yang katakanlah cenderung lebih mahal, tapi tetap digunakan. Apanya yang, ya saya juga kadang-kadang pikir apa yang sesungguhnya mereka cari. Ternyata itu yang mereka cari adalah ya harga yang ideal, tetapi layanan yang maksimal. Berarti sekali lagi teman-teman, ketika mau mulai bisnis, kadang-kadang memang kita berpikir kasihlah harga di bawah. Tetapi Pak Padar sudah menjalani bahwa ternyata tidak semua customer itu carinya harga yang lebih murah. Betul. Tetapi banyak yang cari layanan lebih baik. Bahkan pengalaman dari Pak Padar, dikasih harga lebih mahal, mereka malah mau karena mendapatkan layanan yang lebih baik. Betul ya Pak ya? Betul. Jadi ketika teman-teman hari ini sedang berpikir mau memulai bisnis, mungkin kalau hanya berpikir dari sisi saya harus cutting price, saya harus kasih turun harga, mungkin itu salah satu cara masuk. Tetapi
coba pikirkan layanan yang lebih seperti yang tadi Pak Padar katakan. Kalau customer minta 10, jangan kasih 10, kasih more than that, lebih dari itu, kasih 12, kasih 13 dan lain sebagainya. Dengan begitu kita mendapatkan kepercayaan dari customer dan harga jadi nomor 2. Betul ya Pak ya? Betul. Dan yang terpenting lagi kalau bicara begitu, itu kan strategi ya. Iya. Jadi tentu yang kita harus cari sebenarnya pelanggan ini apa yang dia cari sebenarnya. Betul. Layanankah yang kurang? Kan semua pelanggan yang ada sekarang ini kan pasti ada mitranya. Ya. Nah ketika kita masuk itu kan jadi kompetisi kan kita dengan apa yang sudah ada. Jadi untuk kita ketahui itu adalah sebenarnya kekurangan yang existing selama ini kerjasamanya dengan katakanlah mitranya selama ini apa sebenarnya? Layanankah, hargakah? Oke. Jangan sampai yang dia cari layanan harga kita banting. Nggak ada gunanya juga. Nggak ada gunanya. Betul. Karena mikir dia untuk ini. Iya. Nah, makanya harga menurut saya itu adalah poin terakhir lah. Ya, Poin betul, terakhir. betul. Artinya ketika misalnya konsep dia sudah menyampaikan ke kita katakanlah keluhan-keluhan yang berjalan selama ini yang dia rasakan yang perlu diimprove ketika dia bekerja sama dengan kita misalnya. Ketika kita sudah bisa bayangkan bahwa apa yang dia harapkan itu bisa kita penuhi. Saya kira harga itu nanti betul terakhir akan lah. mengikuti. Kalau Betul. kalau boleh kita bisa naik dikit lah. Ya. Gitu kan. Betul. Tinggal nego ya. Nego, ya. Karena sekali lagi ketika orang sudah menemukan bahwa perusahaan kita atau bisnis kita bisa memenuhi ekspektasi yang mereka harapkan, harga itu kan tinggal dibicarakan. Benar. Tapi kalau belum apa-apa sudah sorongnya harga dulu. Tapi nah kalau belum apa-apa kita sudah sorong harga dulu, terus orang sudah terlanjur bilang oke, saya setuju dengan hargamu, tapi saya minta layanannya ini, mati juga. Ya kalah strategi gitu kan. Kalah strategi. Pak, Bapak bisa cerita sekarang Bapak memulai bisnisnya di Kota Makassar ya Pak ya? Makassar betul. Nah, sekarang Bapak punya bisnis ini tersebar sampai di seluruh Indonesia ya Pak ya? Ya, kita memang masih fokus di pekerjaan angkutan barang logistik ya. Bapak spesialisasinya by the way, Pak Padarudin ini adalah owner dari PT Multi Logistik. Jadi bisnisnya adalah logistik company yang mengantarkan barang-barang dari satu kota ke kota lain, betul ya Pak ya? Betul. Nah, boleh cerita Pak sampai di kota mana aja Bapak melayani? Ya, sebenarnya kalau layanan kita itu seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia. Tapi fokus kita sekarang ini adalah satu, kantor kita memang pusat di Makassar, terus kantor kita ada di Manado, Kendari, di Malang, Jakarta, dan kemudian ada service point kita ada di Pekanbaru, ada di Medan, kemudian di Balikpapan, Banjarmasin, juga di Palu. Wow, jadi seluruh Indonesia ada ya Pak ya? Sebenarnya semua itu kita lakukan untuk mendukung layanan terhadap customer yang kita layani saat sekarang ini. Luar biasa. Pak, boleh tahu Bapak ini mainnya darat, laut, udara? Tiga-tiganya. Tiga-tiganya. Tetapi yang Bapak layani lebih banyak yang dominan sekarang ini darat dan laut. Darat dan laut. Bapak punya kapal sendiri? Nggak, belum. Tapi Bapak punya armada sendiri? Armada sendiri. Berapa banyak armada sekarang? Armada sekarang itu 80-an. 80-an unit. Dari berbagai tipe ya. Dari berbagai tipe. Teman-teman, dari seorang yang gara-gara melihat kriteria masuk ke perusahaan tidak bisa, mulai start bikin bisnis sendiri, hari ini sudah punya 80-an unit kendaraan berbagai macam tipe yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Luar biasa sekali. Pak, boleh Bapak coba sebutkan beberapa klien-klien yang Bapak layani selama ini? Ya. Jadi klien kita itu memang boleh dibilang 99% itu korporasi ya. Korporasi, betul. Bukan berarti perorangan tidak boleh. Tetap kita layani gitu, tapi fokus kita adalah korporasi. Korporasi, betul. Nah, yang ada sekarang ini ada beberapa perusahaan multinasional, contohnya misalnya DHL itu adalah salah satu mitra kita, DHL Supply Chain. Kemudian ada namanya Pantos Logistik, itu adalah perusahaan dari Korea. Kemudian TAM, Toyota Astra Motor ya.
Kemudian beberapa perusahaan-perusahaan elektronik juga Oke. yang kita kerjakan. Jadi memang secara spesifik multi logistik ini menyasar korporasi-korporasi ya, bukan Betul, perorangan. betul, betul. Makanya mungkin kerjanya sedikit lebih sulit ya dibanding perorangan. Kalau perorangan kan mungkin kirim barang 1-2. Ya, Ini kirimnya kan apalagi ke elektronik, ya. TAM, Toyota Astra Motor, itu kan pasti kirimnya mobil Ya, dan ya. lain sebagainya. Ya. Pak, Bapak sudah berapa puluh tahun berbisnis? Ini mulai tahun 2002, berarti sekarang ini sudah Berarti sudah 23 tahun. ya. Oke, Pak, 23 tahun saat Bapak memulai sampai hari ini. Tentu banyak tipe pekerja yang Bapak sudah lewati bersama. Ya. Apa sih beda antara tipe pekerja tahun 2002 dengan tahun 2025, Pak? Ya, sebelum ke tipe pekerja, tipe pelanggan juga beda, Pak. Tipe pelanggan juga beda, Ya, oke. pada saat itu pelanggan itu kasih barangnya kita bersamaan dengan duitnya. Dulu, Ya, ongkos kirimnya ongkos kan kirimnya maksudnya. langsung ya. Ini sekarang enggak ada lagi yang kayak begitu. Kasih barang, tagihan Kasih belakang. barang, tagihan belakang, dan bukan hanya tagihan belakang, surat-suratnya harus lengkap semua. Ya, Itu dokumennya harus Tidak, lengkap. dokumennya. Itu loss itu enggak dibayar. Tidak dibayar. Nggak bisa jadi invoice. Betul. Bahkan lebih dari itu kalau yang terakhir-terakhir sekarang ini banyak sekali pekerjaan-pekerjaannya mereka itu yang pelanggan itu yang justru kita yang kerjakan. Oke. Ya, yang sebelumnya mereka yang kerjakan. Akhirnya kita yang entry, jadi di dia. Tapi Betul. inilah dinamika. Betul. Tetapi tidak apa-apa karena kita juga membuat sistem. Jadi Ya. ya sistemnya itu ya kita kerjakan dan itu bagian dari pelayanan yang kita berikan kepada. Karena kalau kita kerjakan seperti itu lagi reject, kriterianya tidak terpenuhi. Berarti salah satu kelebihannya multi logistik adalah bisa memenuhi keinginan customer walaupun mereka kan biasanya gini, bisnis itu selalu berpikir dari sisi efisiensi. Ya, Nah, bagaimana mereka mengurangi jumlah karyawannya mereka, Ya. tetapi dengan hasil yang maksimal. betul. Nah, kan biasanya mereka memvendorkan tanda Ya, kutip ya ke mereka punya mitra. Ya. Berarti dengan kata lain, salah satu jasa dari multi logistik adalah melayani urusan dokumen-dokumen ini ya, Pak ya? Ya, salah satu itu. Nah, termasuk misalnya sewa gudang. Jadi ada orang yang sekarang ini dia tidak mau lagi sewa gudang misalnya. Ya. Kita bisa siapkan sesuai kebutuhannya dia. Yes. Taruhlah misalnya dia butuh 100 meter square Ya, atau 200 meter square. Kalau dia ngontrak langsung satu gudang mahal sekali. betul. Tapi dia kerjasamakan dengan kita siapkan layanan. Tapi memang ada bisnis juga di situ. Betul. Bukan hanya sekedar taruh gratis. Betul. Nah, ada. Ada Karena ada maintenance-nya, juga ya. manajemen yang jalan di situ. Betul. Banyak hal yang sebenarnya bisa dikerjakan. Kan banyak orang berkata begini, bisnis lagi susah. Iya memang kita Ya, tahu bisnis lagi turun. Ya. Tetapi kreativitas dibutuhkan ya Pak ya. Benar, kreativitas. Sambil berjalannya bisnis, Bapak mulai lihat, oh ternyata ada kebutuhan customer seperti Benar, ini. benar. Bapak siapkan, Benar, multi betul, logistik betul. siapkan. Ya, Wow, ya. luar biasa. Mas Batu. Teman-teman, jadi ketika kita berbisnis, mungkin awalnya hanya ingin melayani pengantaran, Pengangkutannya saja. pengangkutannya Ya. saja. Ternyata dalam berjalannya waktu ketemulah bisa sewakan Ya. gudang, bisa buatkan dokumen dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mindset kita selalu berpikir ya saya punya layanan cuman ini, ya mungkin ketika ada kompetitor yang bisa berpikir lebih kreatif, orang akan pindah. Betul ya. Betul. Jadi di bisnis itu memang kita tidak bisa lagi berbisnis dengan cara yang sama dengan zaman dulu. Karena seperti tadi Pak Padar mengatakan, kebutuhan customer juga berbeda. Keinginan customer juga berbeda. Ya. Sudut pandang customer juga berbeda. Rapornya customer juga berbeda. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, kalau kita masih bertahan dengan ya bisnis saya kan sudah dari dulu begini. Ya cepat atau lambat Anda mungkin akan ditinggalkan. Iya. Tetapi ketika kita bisa berinovasi, inovasi belum tentu berhasil. Belum tentu. Saya yakin Belum tentu. ini kita belum cerita kegagalan nih Pak. Pasti gagalnya Pak Padar juga banyak sekali, banyak. betul ya. Tapi karena terus berinovasi, terus mencoba hal yang baru sampai berhasil, maka multi logistik ada sampai hari ini dan luar biasa sekali. Boleh cerita sedikit Pak tentang kegagalan Pak? Ya.
sebelum itu tadi karena tadi ditanyakan itu masalah Pekerja. pekerja ya. Iya. Jadi memang ya mindset pekerja itu yang kita temui macam-macam ya, Iya. karakter itu. Jadi tapi intinya adalah kita selalu mendorong agar supaya mereka mengikuti tantangan. Karena tantangan dinamika ini kan selalu berubah. Betul. Kalau kita misalnya di tahun 2002 pada saat itu ya cukup kita misalnya melayani dengan jemput barangnya kirim ya cukup di situ. Nah sekarang ini sudah enggak. Tidak cukup. Bahkan mungkin saya prediksi ke depan itu ada mungkin suatu saat nanti kita bisa membantu marketnya mereka. Kalau pelanggan kita itu. Betul, betul. Itu kan satu nilai tambah. Iya, benar. Ya, kita membantu marketnya mereka Betul. supaya ketika kan sebenarnya ini kan sirkulasi. Ya. Kalau mereka maju, maju juga kita. Betul, setuju. Gitu kan. Walaupun kemungkinannya kalau dia maju dia tinggalkan kita itu ada potensi Ada seperti juga, itu. betul. Tapi kan itu bisnisnya dinamikanya biasa Ya, seperti itu. betul. Karena kalau tidak ada seperti itu ya bagi yang sudah ada mitranya sekarang ini Nggak akan pernah nggak pindah. akan pindah gitu. Jadi pindah ke sana kemari itu Itu suatu hal biasa, yang biasa. betul, Biasa. betul. Ya, tinggal memang bagaimana itu tadi inovasinya yang harus kita terus bangun agar supaya kita tidak ketinggalan. Itu yang penting sekali. Ya, Jadi betul. kalau dinamikanya seperti apa saat sekarang ini kita juga harus ada di situ. Terutama di zaman sekarang dengan zaman IT ya. Ya. Ya itu tidak ada tawar menawar ya. gitu. Betul, Harus semua kita masuk backbone-nya situ. harus IT. Harus IT. Betul. Iya. Jadi kembali Pak, karyawan yang seperti apa yang multilogistik butuhkan misalnya? Ya sebenarnya yang kita sangat butuhkan sekarang ini adalah satu yang memiliki daya juang ya, satu ya Daya juang, oke. daya juang yang ini yang tinggi, yang kuat gitu. Itu tidak bisa kalau misalnya yang hanya sekedar bekerja dan setelah itu terima gaji, tidak bisa. Sudah tidak bisa nggak hidup bisa. di zaman ini ya Nggak yang bisa. begituan ya. Karena mindset kita itu adalah kita ini ada karena pelanggan. Betul, Jadi mengurus pelanggan, wah itu bukan perkara mudah. betul. Jadi betul. kita memang harus memiliki mindset bahwa karena bisnis kita adalah bisnis jasa, ya tugas kita layani Ya, pelanggan betul, kita dan betul. mitra-mitra kita. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang lebih katakanlah yang dia diminta oleh pelanggan itu tadi. Jadi kita jangan menganggap itu permintaan lebih. Yes. Ya mungkin kita sebenarnya yang lambat merespon itu Ya, sebenarnya. Nah, jadi kita setiap ada permintaan lebih ya sudah kita coba untuk penuhi. Betul, gitu. betul, Penuhi agar supaya dinamika yang berkembang di pelanggan-pelanggan kita itu selalu kita ikuti. Gitu. Sehingga kebutuhan pelanggan selalu bisa kita penuhi. Ketika mereka puas dengan kita, kemungkinan mereka jalan-jalan ke kompetitor kecil ya. Kecil. Betul sekali. Kecil. Karena kan dia akan pindah kalau misalnya ada sesuatu yang bermasalah, krusial lah masalahnya kayak gitu. Betul. Tapi kan dia juga jarang itu ada yang tiba-tiba pindah. Pasti kan ada proses rentetan komplain. Apalagi kalau sekarang ini pelanggan itu rata-rata sudah memperlakukan KPI. Betul. KPI terhadap support kita kepada mereka. Itu sudah tiap bulan itu rapornya itu dikasih Iya, gitu betul. kan. Ada service level Iya. agreement ya, Jadi SLA-nya. kadang-kadang kita sudah merasa sudah sangat maksimal. tapi Ternyata kan masih hasilnya merah. Nggak bisa bohong karena memang hasilnya juga itu dirilis itu dengan data. Ya, betul. Yang tidak bisa kita mengelak Betul, gitu. Tidak ada betul. debatable di situ. Ya. Ya, jadi Karena tiba jam berapa tetap ada jamnya, tetap Tetap sama, ada. betul. Ada fotonya, Iya. ada macam-macam, betul. ya sekarang ini berhitung lambat kita 5 menit saja tiba misalnya dari itu merah gitu. Ya, hasilnya. ya. Padahal kalau dipikir lambat 5 menit dengan tepat waktu 5 menit kan enggak jauh. Seolah-olah tidak ada Seolah-olah, beda, gitu tapi kan. buat customer Buat itu customer beda. ini, karena sistem yang Yes. merekod. Betul. Jadi berarti kita orang Indonesia yang punya kecenderungan sering terlambat, janjian tidak tepat waktu, itu harus berubah ya Pak Harus ya? berubah. Karyawan yang berpikir, saya kan cuma terlambat 5 menit, 10 menit, itu mesti Benar, berubah ya Pak ya? Nah, belum lagi kan di perusahaan-perusahaan sekarang ini kan banyak memperkerjakan yang milenial begitu Yes. ya, yang
caranya itu sudah beda sekali ya dulu-dulu itu. Betul, Ya. betul. Ya, kadang-kadang itu yang harus kita nge-entertain apa segala macam. Kadang-kadang mereka sudah cuek yang begitu. Ya, kalau dulu mesti diajak makan. Ajak makan. Sekarang sih enggak lah ya. Yang penting hasilnya mana? Hasilnya. Betul, Makan betul. berapa kali juga kita kalau hasilnya tidak bagus, Sama aja. sama, tidak bisa Betul. dipertahankan. Betul, betul. Karena kita sekarang tidak bisa lagi istilahnya mungkin menutupi kelemahan-kelemahan kita Hanya dengan pakai tidak entertainment. tidak ya dengan entertain dan tidak mengungkap. Ya. Karena sistem yang mengungkap Betul. masalahnya. Nah, itu. Apalagi segala sesuatu sudah tertracking dengan Tracking baik. itu semua. Jadi Posisi, ya, jam, waktu. betul. Wow. Betul. Pak, cerita dulu Pak kegagalan Pak. Kegagalan itu banyak sekali Banyak lah, ya? banyak sekali. Jadi kegagalan itu baik yang diakibatkan oleh strategi kita yang salah. Oke. Kan kata ya Pak Indro juga kan yang bilang dulu. Tujuan itu tidak boleh berubah, yang boleh itu harus strategi. Strateginya, Nah, betul. kadang-kadang kan kita juga salah dalam strategi. Tapi kalau saya memang melihat dari perjalanan 20-an tahun ini, saya melihat memang ketika kita gagal karena strategi, kadang-kadang penyesalannya tidak terlalu dalam. Ya. Ya, tetapi kalau gagal karena apa namanya? Gagal karena fraud ya, karena Ya. misalnya kita tidak jeli dalam memanage itu yang Itu yang sangat lebih ya, menjengkelkan. betul, ya. Betul. Jadi banyak juga kalau boleh dibilang ya piutang-piutang kita itu banyak yang tidak terbayar, Oke. sudah kita layani tidak terbayar, tiba-tiba hilang apa segala macam yang pelanggannya itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi dari situ kita belajar bahwa berarti kalau begitu profiling customer juga itu penting. Penting, betul. Ternyata tidak semua yang mengirim itu memiliki profiling yang Baik, betul. ya, baik yang mungkin memang ada unsur kesengajaannya direncanakan maupun yang memang ya mungkin karena Bisnisnya lagi turun. bisnisnya lagi turun. Betul, Ya, betul, karena betul. itu sekarang ini kita mulai menyasar ya itu tadi profiling itu harus benar-benar Yes, setuju sekali Pak. Setuju. walaupun memang dengan profilingnya multilogistik ini yang kalau dibanding dengan perusahaan-perusahaan nasional apalagi multinasional yang ada ya kita belum ada apa-apanya. Sehingga kadang-kadang saya ngikut tender di perusahaan-perusahaan yang profilingnya sudah sangat kadang-kadang juga minder juga saya lihat ini kan. Iya, 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 iya. Ya itu. Betul. Tetapi betul. saya tetap berusaha untuk ikut. Setidak-tidaknya itu memahami bahwa kalau mau masuk di sana itu kita harus siapkan ini. Ada pengalaman. Ada pengalaman. Jadi Bukan pengalaman soal menang atau kalahnya benar, ya. bukan itu. Betul. Bukan itu. Karena pengalaman itu nanti akan membuat kita untuk menyiapkan. lagi. Yes. Berarti nextnya kalau ada ini kita harus siapkan Harusnya ini. bagaimana? Ya, betul, gitu. betul Kita sekali. penuhi. Pak, Bapak ini kan punya selain punya tim yang besar, tentu dengan 80-an armada, Bapak punya tim driver yang cukup banyak, Pak ya. Ya, betul. Pernahkah ada kecelakaan, misalnya kecelakaan di jalan atau apa? Ya. Saya pernah dengar ada yang kasus mobil bawa udang terus terbalik udangnya, Ya. udangnya nggak karu-karuan. Ini gimana Pak ceritanya? Ya. Wah itu boleh dibilang itu keseharian kita sebenarnya. Oke. Gitu. Artinya eksiden itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Itu bagian Memang dari risiko ya. yang harus kita manage ya. Nah makanya di perusahaan-perusahaan seperti Toyota Astra Motor itu dia kan sudah KPI-nya adalah zero accident ya. Yes, betul. Dan bukan hanya berlaku di perusahaannya, tapi terhadap vendor-vendor yang mensupport dia. Ya. Makanya masalah safety itu sudah sangat Nomor satu. bahkan menjadi satu divisi sendiri yang mengurusi itu. Begitu ada kasus seperti itu pasti ada investigasi ke kita. Iya. Risiko paling jauhnya itu kalau ditemukan bahwa itu ada unsur kelalaian itu bisa kita diputus kontrak. Begitu ya. Karena itu kita juga berusaha untuk memperbaiki manajemen ini kita pemeliharaan dan manajemen traffic kita atau Betul. Supir yang ugal-ugalan segera potong ya Pak ya. Mau tidak mau. Dan maintenance kendaraan itu tidak bisa lagi dengan ya jalan aja dulu nanti balik baru servis. Waktunya servis. Jadi Betul. sekarang ini ya kita juga membuat sistem sehingga setiap kendaraan yang masuk itu sudah bagaimana caranya supaya begitu dirilis oleh tim mekanik itu operasional itu tinggal menggunakan. Jadi bukan lagi operasional yang
mengontrol, tapi ada tim maintenance kita yang memang kewajibannya untuk mengecek check up lah. Oke. Ada keluhan, ada check up standar yang harus dilakukan. Yes. Dan setelah itu rilis, baru masuk ke sistem kita untuk bisa digunakan operation. Oh. Ya, sepanjang tidak ada masuk dalam sistem, berarti operation tidak bisa digunakan. Oke. Berarti benar-benar pengecekan itu tidak bisa dilanggar dan dari alur 1 ke alur 2, alur 3 dan seterusnya itu harus berjalan sangat ketat ya Pak ya. Karena itu bagian dari upaya kita untuk mencegah human error. Yes. Karena nanti kalau laporan saja, bagus, tidak ada prosesnya. Ya bahaya juga. Itu nanti bahaya. Sehingga harus sistem yang mengatakan ready. Nah sistem itu kan mengatakan ready kalau prosesnya diikuti. Yes, betul. Wah, banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga yang Pak Padar sharingkan buat teman-teman ini. Luar biasa sekali dari beliau mulai jadi admin ekspor impor, tidak perlu dibayar lembur tapi lembur, ternyata lagi belajar di sana, dan itu mindset orang sukses. Orang sukses tidak selalu hanya berpikir dari sisi duit itu menyusul, tapi justru bagaimana saya mengembangkan diri, bagaimana saya belajar hal baru, bagaimana saya mencoba untuk disuruh ini ya, saya coba lakukan sambil belajar, betul ya Pak ya? Kalau hari ini Multilogistik punya 80 lebih unit kendaraan dengan jaringan tersebar di hampir seluruh Indonesia, jangan lihat hari ininya, 23 tahun yang lalu seorang Padarudin memulai hanya gara-gara tidak diterima di mana-mana. Tapi memulai, dan ya kita tahu bahwa semua bisnis pasti punya suka dukanya masing-masing. Ada risiko yang harus di-manage, bukan cuma keuntungan, profiling customer yang ceritanya bagus ternyata bayarnya jelek juga ada. Itu bagian dari risiko bisnis. Tapi sekali lagi, kenapa Multilogistik bisa besar? Karena ada seorang yang selalu punya visi besar, selalu belajar berinovasi, selalu melihat kesempatan yang ada, selalu mencoba untuk menjawab kebutuhan dari customernya. Dan itu yang membuat Multilogistik ada sampai hari ini. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Padar buat sharingnya. Senang sekali bisa share buat teman-teman. Banyak insight yang Pak Padar sampaikan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. Saya Andrew Nugraha bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan sukses buat teman-teman semua.